Rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da, amma ba'd. Para asatidz wa asatidzal kiram rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, santriwan dan santriwati yang saya hormati dan dimuliakan Allah. Di dalam Al-Quran, bentuk ujian manusia untuk menguji kemampuan mental dan IQ itu disebutnya imtihan. Tapi kalau Allah menguji manusia dalam proses kehidupan, itu disebutnya ibtala. Makanya ketika ada orang yang diuji oleh Allah, ini tergantung apakah ujian kehidupan atau yang diuji adalah mentality dan IQ-nya, intelektual. Quran pun menyebutkan wa qadim tahanallah. Janten upami ibu bapak engke nyakseni urang kali dina luhur dan panggung, lalu kemudian dia diuji untuk menyampaikan sesuatu salah dan benar, itu tidak ada masalah karena dia bukan sedang diuji kehidupannya, dia sedang diuji mentalnya. Sawios bukan itu perlu disalahkan namun ayah budak di dia kurang terpakai. Karena apa? Karena yang paling pokok dia diuji dulu ilmu mentalnya seperti apa. Karena untuk berdiri di panggung itu kan tidak mudah. Untuk berdiri di panggung itu tidak mudah. Saya pernah impihan ada seorang anak baca kuliah Yohal Kafirun lakum dinuhum tekapangi hampir 15 menit. Padahal katanya kena diimah, mah lancar katanya Pak, malah belajar sih katanya, lancar. Tapi kan begitu dia naik panggung, itu laku dinukum tak pernah. Apa deh? Wala anak, wala antum, wala anak, wala antum. Lalu ibunya melotot dia dari bawah, si Adi mas lancar, ada di panggung beli kata laku dinukum. Padahal kemudian kalau kita berpikir biarkan saja. Kenapa? Karena dia kan bukan untuk bisa, dia untuk menguji bagaimana mentalnya. Untuk ibu tadi tutak kalu berbudak. Soal mama kapayun hadir masa kuliah jual kapiyun buatin kalau kita lain laku dinukum menurut kita buatin dikul kayaknya sebenarnya. Karena apa? Karena yang terpenting mentalitinya, begitu kan. Ketika dia mentalnya teruji, maka dia sudah lulus imtihan itu. Ketika daya intelektualitasnya dia teruji, itu adalah imtihan. Masalah dia itu pintar dan buat nilainya berapa, itu nomor berapa? Itu jangan menjadi sebuah target, jangan. Karena apa? Karena ada dua konsep. Ketika manusia menyekolahkan dan memberikan sebuah proses untuk dia itu berkembang, kedua-duanya itu kan yang pertama adalah apa? Anak itu disuruh belajar, bukan untuk sekolah. Jadi orang kalimat kalau senang sekolah, senang diajar. Kalau Ibnu Qayyim al-Jauziyah, kalau anak disuruh sekolah, nanti arahin ke sekolah, nanti diajar. Kenapa? Karena manusia itu kan apa? Manusia itu kan harus berkembang itu di mananya? Proses pembelajarannya. Kapungkur pun guru nyebatin dia. Namun budak hayang soreng bukan hijinal, tong eureun diajar. Nah, begitu. Kenapa? Karena kalau dia sudah berhenti belajar, maaf ya, saya menangani anak-anak, kasus-kasus anak-anak yang kriminal, kemudian anak-anak yang dia bermasalah, itu ternyata faktor yang paling utama adalah apa? Sudah berhenti belajar. Sudah berhenti belajar, Pak. Cipu punten, anu di sisi dalam dua orang kita pasti bisa diajar. Dan kalau mau diajar, mau diajar. Nah, di sisi dalam itu ada daya tidak apa? Karena dia harus belajar dulu, Makanya Ibnu Syafi'i menyampaikan, anak belajar, orang belajar itu yang pertama adalah ijalatul jahli, bukan untuk pintar, tetapi untuk mengurangi ketidaktahuan hidupnya. Dia ketidaktahuan hidupnya kan dia yang tadinya tidak tahu jadi tahu, yang tadinya tidak hafal dia jadi hafal. Itulah fungsi belajar.
Makanya pernah ada santri ya, kemudian dia baru masuk, kemudian dari Flores, lalu kemudian si santri itu demege sabinten itu do langsung ngagerek ini. Dia pinjam motor ke Ustaz, Ustaz pinjam motor sana. Budak teh keluar lah yang ini nuju nanggung digerek. Dia teh buka salah ngagerek, buka salah ini. Akhirnya begitu beres diumumkan semua forum guru dan asatid ngariung nggak sih budak teh keluar tuh naon sana tinggal share ke sampai ini sana dari ini sana ya budak sana mau lebih bener. Pada waktu itu guru saya bilang begini entong kita keluarkan dan kamu setiap budak anu bau jeung bangor dikeluarkan di madrasah ini budak mau apa kumaha ngomean budak anu bau kan budak kursus na budak sudah terjadi ilmu cara mayunan orang kali bangor jeung bau teh kumaha dan kalau anak sudah kriminal itu tidak perlu diselesaikan oleh guru Pak. Anak kriminal itu sudah diselesaikan oleh hukum begitu. Kalau anak masih bau bangor kan baik budak. Dan akhirnya semangat atau sepakat guru-guru tidak dikeluarkan si anak itu. Akhirnya dia kurang lebih 1 tahun sekali atau 1 tahun setengah dia pesantren dan ini qadarullah. Dia lama pulang dan baru kemarin 2021 nelpon, Pak Ustaz, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa ini? Abis Ustaz, saya yang kemarin yang dulu ketika pesantren nabrak teh. Lu nabrak di des, mumun sana. Kumain antum di mana? Alhamdulillah Ustaz. Sekarang saya jadi kepala KUA di daerah Nusa Tenggara. Tuh tinggal Pak, kamu hari tadi keluar dan mulainya ke pesantren. Saya sampai berpikir begini, rasakan nabrak ini jadi kepala KUA. Ya, ini sih karena budak kamu dari nabrak ini jadi kepala dinas. Nabrak ini jadi kepala KUA. Artinya apa? Ada proses yang kita tidak tahu sebetulnya apa yang terjadi. Ada proses. Kenapa? Nabi Ibrahim begitu dia pulang lalu menemui anaknya yang namanya Ismail, kemudian dia menemui Ismail dan istrinya Siti Hajar, lalu kemudian Allah menyuruh untuk menyembelihnya. Kenapa Nabi Ismail tidak melawan ayahnya? Kenapa Nabi Ismail tidak langsung memarahi Nabi Ibrahim? Kenapa Nabi ataupun Siti Hajar dia itu tidak membuat interogasi kepada anaknya untuk membenci Nabi Ibrahim? Karena apa? Karena proses pembelajarannya sangat hebat. Kenapa? Karena Siti Hajar menanamkan kepada Ibrahim kepada Ismail, kalau ada ayahmu pulang, Anda jangan membencinya. Kenapa? Karena kita disimpan di sini bukan diusir, tetapi kita disimpan di sini dididik oleh ayahmu untuk belajar sesuatu kehidupan yang hebat. Nabi Siti Hajar kenapa? Padahal Nabi Ibrahim nyimpan dirinya 12 tahun tidak pernah 12 tahun tidak pernah di pesantren kita tinggal di Wadi Zarin, di satu tempat lembah yang tidak ada apa-apa, tidak ada manusia, tidak ada tanaman. Nabi Ibrahim mengangkat ini tinggal dikasih isyarat ini bukan kasih isyaratnya ini mah dianggap pikiran orang. Nabi Ibrahim dolim tinggal di muka balik dari muka hiji muka dua ditenang dirinya. Maaf ya, dia yang disebut adil itu bukan harus sama. Yang disebut adil itu artinya menempatkan menurut kemampuan dan berdasarkan hukum Allah. Kenapa? Walaupun para dilomongkan cik Allah beradil saat itu ya. Nanti udah masuk ayat teradil. Karena Nabi Ibrahim masih ragu dikasih di pasar. Kasih Hajar gitu. Nabi Ibrahim termasih hananam di riwayat Nabi Ibrahim dia hanya menyimpan 3 kuma, salah satu roti 3 kurma yang itu dimasukkan ke saku lalu dititipkan kepada Siti Hajar dan disimpan dengan membawa air yang sebesar ini. Sakala ibu bapak disimpan di kita di daerah anu dari pasih hananam sakit ibu korma, tapi Nabi Ibrahim yakin. Kusiti salah didurungkan Pak Nabi Ibrahim itu sudah tepangan bisa budak bisa ada bisa ayana naon sampai tahun 12 tahun kabarnya mau bapak ku ibu 12 tahun di tepangan Nabi Ibrahim itu Siti Hajar sareng Nabi Ismail. Tapi Ismail atau Siti Hajar atau Siti Sarah menyuruh Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim untuk menemui ayah atau menemui anaknya Ismail.
Begitu bertemu, ternyata apa yang terjadi? Hebat Nabi Ismail. Kemudian dia ngobrol dengan Nabi Ibrahim, ini arafil manam anbahuka, aku tadi malam bermimpi untuk menyembelih dirimu. Cobi papunten, lamun bapak ngeun budak jeung indungna dina ayang gitu 12 tahun teh bapak ini, saya yakin tidak akan seperti itu. Paling jeung indungna teh sok tinggal bapak maneh bae dong. Kenapa? Siti Hajar enggak. Beliau menanamkan hebat pendidikannya sangat hebat. Apa? Kata Siti Hajar, engkau kemudian apa? Engkau jangan membenci ayahmu, engkau jangan membenci orang tuamu. Kenapa? Walaupun orang tuamu tidak seperti merawat dirimu, tetapi batinnya tetap berpatok kontak kepada Allah. Dan setiap malam Nabi Ibrahim berdoa, Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amal sholihan tardahu wa aslih li dzurriyyati inni tubtu ilaik wa inni laka minal muslimin. Puntenku Nabi Ibrahim eta walaupun tidak pernah, maka proses belajar yang kedua adalah tidak harus bertemu, yang penting terkonektingkan batinnya. Itu juga sudah belajar nyambung hati. Nabi Ibrahim depan Nabi Ismail, tapi Ismail soleh tinggalku pernah indrama jolabru nya dari kumaha sugan kumaha malah saudara Nabi Ibrahim teh pungis ngimpen hidup di mana dipencit kumaha apa jawaban Ismail? Jawaban Ismail apa? Kata Ismail, maktub marsaka di dunia insyaallah bila sabirin. Bila bapak ibu yang menjadikan tasoleh dia budak nya apa ya mudah diulang 3 tahun sebenarnya lalu dia bapak ibu bapaknya cek indungna teh sia kalau bapak maneh mun bisa atau ibu kapan tuh lalu ayah masih ngebayar tuh sekarang bu namun sabab ada proses belajar yang berbeda. Pak Nabi Ibrahim tanya anak Ismail sama Ibrahim tadi Ismail udah ke Palestina itu dan dia berusaha udah ke Palestina jadi tahu lah kayak udah Palestina. Kemudian dia bilang minta izin kepada ibumu yaitu Hajar. Ibrahim Ismail ngobrol jadi Hajar kemudian Nabi mama si bapak sama jualan ke Palestina menempangan rahina magi di Siti Sarah ayah rahina namanya Isa eta watos ka Siti Hajar seluruh Siti Hajar teh jundan tuturkeun bapak hidup pikanya adi mani dinamina Isa pikanya hidup anda tuh ibunya Nabi Isa katanya dan anda sayangi orang tuamu semuanya. Eta Nabi Ibrahim sareng Ishaku Ismail dicana kali itu ke Palestina nempangan belarai jeung Siti Sarah. Ya Allah cimpuri naos riwayatna dugikeun ka kieu panggilan budak sore makanya diawalina di mana hiji di bapak dua di indung sabab 70% ka amak indung ka budak teh eta mengaruhan emosina. Ibu mengurangkan bagi ujian lamun ibuna tenang budak tenang lamun ibuna duluan budak ribut sakit itu 70% indung mah kade mengaruhan karena emosi kurang kali teh. Cobi lamun ieu mama abdi teh si bapak kurang nepangan rai abdi teu sa ibu kumaha ceuk indungna teh montong siapa kan gitu. Nggak sih dia sudah tong aya wau jeung ibu sigana gitu lamun lain Siti Hajar mah nah untungna teh Siti Hajar soleh ibu jurusna tepangan dari itu ya di depan hari-hari anjeun jeung itu bisa bapak jeung anjeun jeung itu ge indung anjeun jeung tepangan engke lamun ceuk bapak anjeun kudu ka diri itulah hebatnya. Kenapa? Poin yang ketiga, belajar itu adalah memahami emosi. Memahami emosinya. Sok ibu cintenang, lamun urang kali bade ujian, da budak ngariweuh teh kurang. Lain ku pelajaran, lain da pelajaran kabianana di sarua. Kalau ibu bapak kemudian menyalahkan pelajarannya, tidak, seharusnya semua anak itu sama. Tapi ternyata ada anak yang ini, ada anak yang ini, ada anak yang ini. Karena dia tidak mendapatkan sebuah ketenangan. Ketika ibunya tenang, maka anak akan tenang. 70% pengaruh emosi ibu kamu dapat itu. Bu, lamun ibu menalika mayunan iuran, budak kabudakna ge budak diajarna teh. Nya tempo rek bayar iuran, budak urang teh daur. Keur mayarna eta teh mun ibu teh kamulang kali teh budak eta teh. Jadi milu mun sakola budak teh hese sakola kenapa? Karena itu 70%. Saya sampai begini. Bapak itu sih ada kalangan apa dan baik mama gue cinta gitu.
Dagingnya itu tenang di rumah, udah ke Indonesia lagi tenang, sababnya daerah ilmunya 70% nanti ibu. Makanya kalau ingin menyekolahkan anak, anaknya ingin bagus, orang ibunya harus bahagia. Ibu harus bahagia. Sekarang banyak ibu-ibu yang dia punya anak di sekolah kekurangan vitamin D, Pak. Ini hasil survei, banyak ibu-ibu yang kekurangan vitamin D. Vitamin D kayak 2 biji matahari, 2 jalan-jalan. Kita vitamin D ngumpul. Kayaknya seluruh ibu-ibu makanan vitamin D, jadi seluruh ibu-ibu jalan-jalan. Makanya dia itu apa? Mungkin bisa stres ke bapak ke anaknya. Karena apa? Kuncinya adalah apa? Di sana. Makanya kita berdoa Allah dunia. Pangian Nabi Ismail soleh, dari ibu Nabi soleh. Pangian Siti Sarah bu dari Nabi Ishak soleh, Nabi ada Siti Sarah soleh. Karena proses belajar bukan untuk pintar, tetapi ijalatul jahli an-nafas, mengurangi ketidaktahuan dalam hidup. Hadirin yang dimuliakan Allah. Sedikit saja ini contohnya supaya nanti ada gambaran. Dulu Pak kita mengenal ada istilah air susu. Sekarang kan kita mengenal air susu. Saya baca ternyata ada seorang dokter ngobrol kemarin dengan saya. Ustaz, senada ini masih sempurna di Quran diterangkan dulu kalau ada orang yang dia itu berebut anak, itu dia akan mengambil ataupun dia mendapatkan hak anak itu pada zaman Bani Israil. Itu dilihat mana ibunya yang lebih kuat kan sih. Kan kapura yang ingatnya kalau memparut ya, lalu dihadapkan badan. Ini anak saya, bukan ini anak saya, ini anak saya. Kemudian kata seorang nabi itu, ulah-ulah dua ulah. Lalu kemudian ibu yang ini setuju si anaknya dibelah dua, tapi ibu yang ini tidak setuju. Maka Nabi ini menyampaikan anak ini milik ibu ini. Cirinya kumaha, sabab mungkin ayah seorang ibu bakal dia membutakan anaknya dan dia tidak akan tega kalau anaknya dibelah dua. Maka kata Rasulullah atau kata Rasul, maka ibu adalah kamu. Kenapa? Karena dia yang menahan untuk anak itu tidak boleh disembeli, dibagi dua. Ini sudah biasa Pak. Kasus-kasus seperti ini sudah jarang. Tetapi kemarin ada kasus yang sangat luar biasa, di mana ada seorang anak laki-laki dan perempuan lalu dibawa oleh seorang perawat ke satu ruangan karena anaknya hiperdilirubin, lalu kemudian masuk ke ruangan, kemudian begitu dibawa ke ibu-ibunya pahili budaknya. Budak laki dan budak awewe pahili. Cek inu nugil di mana api dasar budak awewe. Cek inu nugil ada sapi masak budak laki sana. Pahili buana apa? Lebih dekat poho eta orang mengangguan. Antara laki dan awewe, lalu ditanya kepada perawatnya, ini yang si ibu ini dari mana? Anak laki-laki, anak perempuan? Tidak tahu, kata saya juga lupa lagi orang mau mana sih ibu lah. Coba ya perawat bakal di global ngaju, bakal di muslim ngaju, tapi tidak pokoknya orang usaha gitu. Akhirnya pada waktu itu kebingungan, maka datanglah seorang kiai, ada seorang syekh, dan datanglah seorang dokter ahli anatomi forensik. Lalu dia mengatakan, coba aja. Karena di tes DNA ternyata sama, di tes DNA sama, hampir mirip sama itu Pak, hampir mirip sama. Lalu kemudian ambil air susunya, diambillah air susu ibu yang ini dan diambillah air susu ibu yang ini. Setelah diteliti, air susu ibu yang ini ternyata kandungan proteinnya lebih tinggi dibandingkan dengan kandungan protein air susu ibu yang ini. Akhirnya anak laki-laki diserahkan kepada ibu yang ini dan anak perempuan diserahkan kepada ibu yang ini. Kenapa? Karena dalilnya lidakari mislu hadil unsayai, karena laki-laki 2 kali lipat dari perempuan. Ternyata itu bukan perempuan saja, bapak air susu.